Semangat pagi, berikut ini presentasi dari kelompok kami. Sebelumnya, saya akan menceritakan sedikit tentang materi pada pagi hari ini. Dimanapun kami tinggal, pasti kita tidak asing dengan kata sampah. Banyak sekali, apalagi di kawasan Jalan Jawa, seperti topik yang akan kami angkat pada pagi ini. Latar belakang masalah. Data Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan tahun 2022 hasil input dari 202 kabupaten kota se-Indonesia menyebut jumlah timbunan sampah nasional mencapai angka 21,1 juta ton. Dari total produksi sampah nasional tersebut, 65% dapat terkelola, sedangkan sisanya 34% belum terkelola dengan baik. Tempat pembuangan akhir, Pakusari mencatat jumlah sampah yang masuk di TPA belum mengalami penurunan yang signifikan, bahkan mengalami peningkatan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Pengelola TPA Pakusari RM Masud saat dikonfirmasi RRI mengatakan bahwa kiriman sampah memang masih mengalami peningkatan dalam setiap harinya. Bahkan TPA Pakusari dalam satu hari menerima sampah sekitar 194 ton dari 17 kecamatan sekabupaten Jember. Berdasarkan tingkat kepadatan penduduk, hasil pengukuran timbunan sampah rumah tangga selama 8 hari sebesar 300 kg per kilo per orang per hari. Masyarakat dengan pengetahuan dan sikap setuju terkait pengelolaan sampah berpengaruh signifikan terhadap pengelolaan sampah. Strategi untuk meningkatkan partisipasi masyarakat adalah melakukan penyebaran informasi terkait penerapan prinsip 3R, pelatihan pemanfaatan sampah menjadi produk yang bernilai ekonomis, memperbanyak jumlah bank sampah, dan memperbanyak aktivis lingkungan atau kader lingkungan. Salah satu pilihan yang bisa kita gunakan adalah dengan membuat ekobrik dari plastik untuk dijadikan barang unik dan bernilai. Mungkin banyak dari Anda yang belum familiar dengan kata ekobrik. Oleh karena itu, simak penjelasannya di bawah ini. Ecological brick atau batu bata ramah lingkungan merupakan sebuah inovasi baru untuk mengurangi sampah plastik dengan memanfaatkannya sebagai barang yang bermanfaat. Misalnya saja meja, kursi, sepatu, dan sebagainya. Sedangkan sampah organik dapat dimanfaatkan untuk budidaya mangrove rumahan yang memiliki protein tinggi untuk pakan hewan ternak. Rumusan masalah. Pertama, bagaimana kondisi masyarakat Jalan Jawa Timur saat ini? Yang kedua, bagaimana upaya pengelolaan sampah di Jalan Jawa Timur? Untuk selanjutnya yaitu mengapa kita mengambil tema edukasi warga Jalan Jawa olah sampah organik dan anorganik. Tujuannya yang pertama yaitu mencegah masyarakat terjangkit penyakit kulit. Contoh, kita hidup di lingkungan yang banyak lingkungannya kotor gitu. Pasti kita juga akan sering terkena penyakit seperti penyakit kulit, kurap, kutis, dan cacar air. Untuk selanjutnya, meningkatkan kesadaran dan kepedulian masyarakat dalam kondisi pencemaran lingkungan. Tidak lain dan tidak bukan, kebiasaan tersebut dimulai dari diri kita sendiri dengan cara membuang sampah pada tempatnya, menerapkan hidup bersih, serta tidak membuang limbah rumah tangga sembarangan. Untuk selanjutnya, poin ketiga yaitu edukasi pentingnya menjaga kebersihan. Kita sebagai mahasiswa yang memiliki pendidikan yang lebih luas dari masyarakat sekitar, mengajak masyarakat melakukan gotong royong membersihkan wilayah desa dan menjadikan kegiatan gotong royong tersebut sebagai kegiatan rutin agar
Mungkin dari kalian juga ada yang asing, ada yang familiar. Ekobrik yang kita terapkan dalam PKM bagi PKM yang akan kami lakukan itu seperti memilah sampah yang anorganik itu dipotong-potong dan biasanya itu dimasukkan ke dalam botol itu. Ya, itu nanti dijadikan satu, biasanya dibuat untuk meja, kursi dan lain sebagainya. Namun di Bali juga ada ekobrik itu dilelehkan sesuai warnanya, sesuai agar menciptakan keselarasan. Itu biasanya itu dapat menciptakan bahan yang bisa dibilang lebih kuat daripada kayu. Itu di Bali ada yang seperti itu. Untuk yang selanjutnya yaitu yang sedangkan yang anorganik, yang organik itu biasanya dibuat untuk budidaya maggot. Soalnya kan maggot itu memiliki protein yang tinggi. Nah, itu baik untuk pakan hewan ternak. Untuk selanjutnya yaitu manfaat. Yang pertama yaitu terhindar dari penyakit. Seperti tujuan tadi yaitu menghindarkan kita dari keracunan makanan, infeksi kulit, dan tetanus. Untuk selanjutnya terjaganya keamanan dan kenyamanan. Apabila kita sering membersihkan tempat-tempat yang rawan penyakit, kita akan merasa aman dan nyaman hidup di lingkungan tersebut. Yang ketiga yaitu asupan makanan yang lebih aman dikonsumsi. Apabila kita makan, biasanya kan anak kos malas sekali untuk membersihkan alat makan. Itu akan menyebabkan bakteri-bakteri mendekat kepada kita. Ketiga yaitu memberi perilaku positif. Dengan keadaan lingkungan yang bersih dapat menciptakan hal-hal positif datang kepada kita. Untuk yang selanjutnya meningkatkan kesehatan mental. Apabila kita merawat lingkungan seperti melakukan kegiatan membuat lingkungan hijau, dapat meminimalisir agar kita tidak stres sebab aktivitas sehari-hari. Kan kita kadang stres itu butuhnya healing, gitu kan. Terus selanjutnya yang terakhir ini meningkatkan kesenangan dan produktivitas. Sebab apabila di lingkungan bersih dapat memicu antusiasme dalam melakukan hal-hal positif dalam kehidupan. Untuk selanjutnya yaitu bab 2, skenario konten. Untuk pendahuluan itu tanggal dan tempatnya itu 9 Oktober. Tempatnya di Visip UNED. Untuk keterangan kondisi sampah di Indonesia Jawa Timur, Kabupaten Jember. Selanjutnya untuk adegan 1, tanggal dan tempat kegiatan 9 Oktober 2023 bertempat di Visip UNED. Keterangan memaparkan solusi pemerintah terhadap masalah tersebut atau kondisi sampah. Adegan kedua, tanggal dan tempat 9 Oktober 2023 di Visip UNED. Keterangan data sampah di Indonesia setiap harinya. Adegan ketiga, tanggal dan tempat sama 9 Oktober 2023 di Visip UNED. Keterangan pemaparan KLHK tentang masalah sampah. Adegan keempat, tanggal 10 Oktober 2023, tempat di Sungai Jalan Jawa 7. Keterangan kegiatan pembuangan sampah sembarangan di Sungai Jalan Jawa 7. Adegan kelima, tanggal dan tempat 11 sampai 13 Oktober 2023 di kantor Dinas Lingkungan Hidup, Balai Desa, dan Rumah RT dan RW. Untuk keterangan yaitu yang pertama wawancara terhadap petugas Dinas Lingkungan Hidup, wawancara kepada Lurah Sumbersari, wawancara terhadap RT dan RW Jalan Jawa 7. Untuk adegan ke-6
yaitu tanggal 14 Oktober 2023 untuk tempat di rumah RW. Keterangan aksi pencegahan dengan memberikan solusi dari masalah tersebut. Adegan ke-7, tanggal dan tempat 15 sampai 20 Oktober untuk keterangan edukasi pengolahan sampah dengan cara ekobrik dan budidaya maggot kepada masyarakat Jalan Jawa 7. Adegan terakhir yaitu tanggal 20 Oktober 2023 untuk lokasi di rumah RW untuk keterangan pemaparan hasil kreativitas masyarakat mengenai ekobrik dan budidaya maggot. Baik, berikutnya saya akan menjabarkan mengenai tahap pelaksanaan ataupun tahap pelaksanaan yang kami akan lakukan. Yang pertama, kami melakukan penyusunan dan pengumpulan data. Peneliti mencari dan mengumpulkan semua data yang berkaitan dengan kesadaran masyarakat mengenai upaya pengelolaan sampah organik dan anorganik di Sungai Jalan Jawa 7 yang ada di lingkungan dari berbagai sumber yang akan digunakan sebagai penyusunan proposal, pembuatan video, dan pembuatan laporan akhir PKM-VGK. Kemudian yang kedua, kami melakukan bimbingan kepada dosen pembimbing dan mentor. Kegiatan yang dilakukan ini agar mahasiswa mendapatkan bantuan dan arahan dari dosen pembimbing dan mentor dalam penyusunan PKM-VGK. Kemudian yang ketiga, kami melakukan penyusunan proposal dan naskah video. Para peneliti menentukan tema apa yang akan diambil dari kesadaran masyarakat terhadap upaya pengelolaan sampah organik dan anorganik di Sungai Jalan Jawa 7. Kemudian membuat naskah atau sinopsis konten dan mulai menyusun proposal PKM-VGK sesi dengan pedoman yang telah diberikan. Kemudian yang keempat, kami melakukan observasi lokasi. Mahasiswa mengamati lokasi yang akan digunakan sebagai tempat pembuatan konten video di Kecamatan Sumbersari, lebih tepatnya di Sungai Jalan Jawa 7. Kemudian yang nomor 5, kami melakukan pengambilan video. Waktu yang peneliti pilih untuk pengambilan video ini dilakukan pada tanggal 14 Oktober 2023. Kemudian yang keenam, kami menyiapkan bahan dan alat. Yang kami siapkan bahan dan alat yaitu kamera, handphone, laptop, dan juga kuota internet. Kemudian yang ketujuh, kami melakukan pengeditan video. Proses kegiatan mahasiswa dalam menyusun video dengan memotong dan menyatukan video yang telah diambil, menambahkan background pada video, menambahkan dubbing pada video, dan menambahkan animasi serta tema sinematik dalam pembuatan video. Dan pengeditan video ini dilakukan pada tanggal 15 Oktober 2023 sampai dengan selesai. Kemudian tahapan nomor 8 yaitu pengunggahan video. Mahasiswa mengunggah konten video ini di akun YouTube kami, yaitu untuk dapat dijangkau oleh mahasiswa lain dan juga masyarakat lain, kemudian dapat melihat hasil apa yang kami lakukan. Kemudian yang terakhir, nomor 9, yaitu pembuatan laporan akhir. Mahasiswa membuat laporan akhir PKM-VGK yang menjelaskan isu permasalahan dari tema yang diambil, proses pelaksanaan, dan memberikan sebuah pemahaman dan informasi dari pembuatan video PKM-VGK kami. Sekian, terima kasih. Sekian dari